Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Kingdom Monera atau bakteri. Nah, tujuan pembelajarannya pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan perbedaan istilah prokariotik dan eukariotik. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan archaebacteria dan eubacteria. Dan yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri bakteri, serta yang keempat, menggambarkan struktur sel bakteri. Perbedaan istilah prokariotik dan eukariotik. Nah, prokariotik ini merupakan organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Kemudian ciri yang kedua, tidak memiliki sistem endomembran. Yang ketiga, tidak memiliki organel sel dengan membran rangkap. Dan yang keempat, terdiri dari organisme uniseluler. Kemudian untuk eukariotik, ini merupakan organisme yang memiliki membran inti sel. Kemudian yang kedua ini memiliki sistem endomembran. Yang ketiga memiliki organel sel dengan membran rangkap. Dan yang keempat terdiri dari organisme uniseluler dan multiseluler. Jadi ini perbandingannya ya. Kalau prokariotik tidak punya membran inti, kalau eukariotik ini punya. Prokariotik tidak punya sistem endomembran, yang eukariotik sudah punya. Nah, sehingga prokariotik ini merupakan organisme yang muncul lebih awal secara evolusi. Sementara kalau eukariotik ini merupakan organisme yang munculnya lebih akhir secara evolusi. Nah, kita lihat gambarnya. Sel prokariotik ini terlihat lebih sederhana. Nah, dibandingkan dengan sel eukariotik. Nah, kita lihat membran sel, organel sel yang ada di sel eukariotik itu lebih kompleks dan lebih banyak jika dibandingkan organel sel yang ada di dalam sel prokariotik. Misalnya, nah tadi kan disebutkan memiliki membran inti sel. Nah, di dalam membran inti sel itu terdapat materi genetik. Nah, materi genetiknya itu ini, kalau di sel eukariotik, nih, pada sel eukariotik, materi genetiknya ini dibatasi oleh membran sel, sehingga tidak bercampur dengan isi sel yang ada di luar. Gitu. Nah, bedanya kalau pada sel eukariotik, materi genetiknya ini tidak dibatasi oleh membran sel sehingga bercampur dengan sitoplasma atau cairan sel. Nah, yang perlu diingat, setiap sel itu punya sitoplasma atau cairan sel, nih ya. Mereka sama-sama punya sitoplasma atau cairan sel. Bedanya kalau sel eukariotik tadi, materi genetiknya tidak bercampur atau tidak bersentuhan langsung dengan sitoplasma karena dibatasi oleh membran inti. Sedangkan pada sel prokariotik, materi genetiknya ini bercampur dengan sitoplasma karena tidak ada membran inti sel. Tuh. Kemudian tadi kita menyebutkan sistem endomembran. Nah, sistem endomembran ini adalah di sel eukariotik itu adalah terdiri dari nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom, serta membran sel. Nah, fungsi dari sistem endomembran merupakan saluran atau penyalur zat dari dan ke dalam sel. Nah, kita lihat di sel prokariotik, nukleusnya saja sudah tidak ada, adanya nukleoid atau materi genetik yang bercampur tadi. Kita lihat saluran yang berlekuk, retikulum endoplasma yang warnanya biru, di sini juga tidak ada. Nah, kita lihat badan Golgi yang warnanya coklat, di sini juga tidak ada. Nah, sehingga sel prokariotik ini tidak punya sistem endomembran. Tuh. Kemudian kita tadi juga menyebutkan perbedaan dari keduanya adalah adanya membran yang punya adanya organel yang punya membran rangkap. Nah, organel yang punya membran rangkap itu adalah mitokondria. Nah, ini yang warnanya kuning. Di sini tidak ada. Nah, itu secara umum perbedaannya. Kemudian perbedaan istilah archaebacteria dan eubacteria. Ternyata bakteri itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama adalah archaebacteria, artinya adalah bakteri kuno.
sebagian kecil bakteri termasuk dalam kelompok ini dan hidupnya di lingkungan yang ekstrim seperti kondisi awal bumi. Jadi kondisi awal bumi itu kan panas, kemudian suhunya tinggi, nah sehingga panas. Kemudian yang kedua, kadar oksigennya masih kurang, itu contohnya. Eubacteria ini memiliki arti bakteri sejati secara bahasa Yunani. Kemudian yang kedua, sebagian besar bakteri termasuk dalam kelompok ini. Kemudian dapat hidup dimanapun, atau kosmopolitan. Nah, sehingga Archaebacteria itu sebenarnya lebih awal munculnya, baru kemudian Eubacteria. Ciri umum bakteri yang pertama adalah uniseluler atau terdiri dari satu sel. Sementara yang kedua, prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Tadi kita sudah bahas ya. Artinya materi genetiknya tidak dibatasi membran inti sehingga bercampur dengan sitoplasma. Yang ketiga merupakan organisme mikroskopik. Artinya hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Meskipun ada spesies bakteri yang ukurannya agak besar, yaitu 0,5 mm, tapi tetap harus pakai mikroskop kalau mau melihat. Yang keempat memiliki bentuk sel yang bervariasi. Nah, sekarang kita ke bentuk sel bakteri. Ada 3 bentuk utama. Yang pertama adalah basil, itu artinya bakteri yang berbentuk seperti batang. Contohnya adalah Bacillus subtilis. Nah, dari nama bakteri ini kita bisa tahu bahwa bakteri ini bentuknya mirip batang. Dari ini kata Bacillus subtilis. Nah, ini contohnya adalah bakteri yang bisa menghasilkan antibiotik, dan Bacillus anthracis ini adalah bakteri penyebab penyakit antraks. Nah, kemudian Coccus atau bakteri berbentuk bola. Nah, contohnya adalah Nitrosococcus, yaitu bakteri yang membantu meningkatkan kesuburan tanah. Spirilium atau bakteri yang berbentuk gelombang, spiral gitu ya. Misalnya adalah Spirilium minor, penyebab demam akibat gigitan tikus. Nah, bentuk perpaduan yang pertama adalah Coccobacil, jadi bentuknya antara bulat dengan batang. Contohnya adalah Coxiella burnetii, penyebab demam Q. Demam Q itu artinya adalah demam akibat kita itu bernafas di tempat atau menghirup udara di tempat yang kotor, tercemar kotornya udara pernafasan hewan yang juga terinfeksi gitu. Vibrio berbentuk seperti tanda baca koma, contohnya adalah Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera. Kemudian ada juga Spiroseta, bakteri berbentuk spiral ulir. Nah, contohnya adalah Treponema pallidum. Struktur sel bakteri. Nah, ini yang struktur utama ada Coccus, basil, kemudian spiral, ada nggak ya spiral? Nah, kemudian ada juga yang bentuk perpaduan, tadi contohnya adalah Vibrio. Nah, selain itu, bakteri ini ada yang hidupnya sendiri, gini. Ada yang hidupnya itu berkelompok. Nah, kalau berkelompok, misalnya kelompok bakteri yang bentuknya bulat, maka dapat berkelompok 2. Namanya Diplococcus misalnya. Kelompoknya memanjang, maka namanya Streptococcus. Kelompoknya 4 tetrat. Kemudian membentuk kubus ini Sarkina dan seterusnya. Basil juga apabila terdiri dari 2, namanya adalah Diplobasil. Kemudian kalau terdiri dari bakteri yang memanjang, maka namanya adalah Streptobasil. Begitu seterusnya. Struktur sel bakteri, nih silakan disimak ya. Ini secara umum bakteri di sini punya 3 pelindung. Nah, pelindung tubuh yang selalu ada adalah membran plasma dan dinding sel. Nah, kapsul ini juga pelindung bakteri, namun hanya dibentuk pada saat bakteri benar-benar berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Saya ulang, untuk pelindung bakteri di sini ada 3 lapisan. Yang pertama adalah membran plasma, yang kedua adalah dinding sel, dan yang ketiga adalah kapsul.
Kapsul ini merupakan pelindung bakteri yang paling luar. Nah, kemudian setelah kapsul, satu lagi, kalau pelindung bakteri paling luar ini lapisannya tipis, maka disebut dengan lendir. Nah, makanya kalau kalian punya makanan atau sayur atau minuman susu misalnya yang sudah basi, itu kalau dituang gitu pasti muncul lendirnya. Nah, maka lendir itu merupakan ciri bahwa makanan tersebut sudah mengandung bakteri. Nah, struktur berikutnya adalah pili. Pili ini fungsinya adalah sebagai jembatan. Misalnya ada dua bakteri yang berdekatan, pilinya saling berhubungan, maka dapat membentuk jembatan. Buat apa jembatannya ini? Untuk bertukar materi genetik. Kemudian, nih tadi cairan sel sudah kita sebutkan, ini adalah sitoplasma. Kemudian titik-titik ini atau bulatan-bulatan merah ini disebut dengan ribosom. Ribosom itu fungsinya untuk mensintesis protein. Tuh. Kemudian, nih materi genetik bercampur dengan sitoplasma, maka di sini disebut sebagai nukleoid. Nah, bedanya kalau pada eukariotik disebut dengan nukleus. Kemudian ada juga materi genetik yang terpisah dari temannya, ini hanya satu lingkar saja. Ini namanya adalah plasmid. Nih, ini keistimewaannya bakteri, yaitu punya materi genetik yang yang terpisah dari materi utama. Kemudian untuk flagel nih, berikutnya ini merupakan alat geraknya. Nah, kemudian ada fimbria. Fimbria ini memudahkan bakteri untuk melekat di tempat hidupnya. Nah, selain untuk melekat, dia juga bisa digunakan pada saat hendak bertukar materi genetik atau hendak melakukan reproduksi. Jadi ini bentuk istilahnya adalah tangannya bakteri biar bisa berlekatan. Kemudian inklusi ini adalah lekuan atau kantong, fungsinya untuk membawa senyawa kimia yang dibutuhkan. Ada satu lagi organel yang tadi tidak dilihat atau tidak bisa dilihat dari gambar sebelumnya. Di sini bisa kita lihat adalah mesosom. Mesosom ini merupakan perlekuan dari membran plasma ke arah dalam. Fungsinya untuk menghasilkan energi atau organel yang bisa menghasilkan energi. Tuh, untuk sel bakteri. Nanti silakan tugasnya kalian menggambar sel bakteri. Tipe bakteri berdasarkan letak dan jumlah flagel. Yang pertama adalah atrik, itu kalau tidak punya flagel. Monotrik, jika flagelnya hanya satu. Ampitrik, kalau flagelnya ada dua. Kemudian untuk lofotrik, ini kalau flagelnya hanya ada di satu sisi, tapi jumlahnya banyak. Ya, kalau ini kan satu sisi cuman jumlahnya satu. Kalau pairitrik ini flagelnya ada di seluruh sisinya bakteri dan sangat banyak, gitu ya. Nah, itu aja untuk bakteri. Tuh, silahkan tugasnya adalah menggambar struktur bakteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.